Selamat datang di pembelajaran matematika oleh Bu Erna. Hari ini kita akan membahas materi matematika kelas 12. Modul yang kita bahas adalah modul 4 aturan pencacahan, bagian 1 tentang aturan perkalian. Aturan pencacahan digunakan untuk menghitung kemungkinan-kemungkinan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita dapat menentukan salah satu pilihan dari beberapa pilihan yang tersedia. Di dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita menghadapi banyak pilihan. Misalnya, pilihan jurusan yang akan kita ambil saat kita kuliah nanti, dan lain sebagainya. Sebagai orang matematika, kita harus menentukan pilihan dengan benar, dengan cara menghitung dahulu keuntungan dan kerugian dari semua pilihan-pilihan itu. Aturan pencacahan yang pertama adalah aturan perkalian. Aturan perkalian digunakan jika terdapat beberapa kemungkinan untuk melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda. Untuk lebih mudahnya, mari kita melihat sebuah contoh kasus. Seseorang bernama Adi memiliki 3 buah celana, 3 buah kemeja, dan 2 buah jaket. Tentukan berapa kemungkinan dia memakai setelan yang berbeda setiap hari. Artinya bahwa Adi ini punya 3 buah celana, 3 buah kemeja, dan 2 buah jaket. Lalu Adi ingin menghitung berapa lamakah dia bisa berganti-ganti pakaian sampai akhirnya dia kembali memakai pakaian yang sama. Cara penyelesaiannya ada 2. Cara pertama adalah dengan menyebutkan satu persatu. Untuk itu, Bu Erna sudah membuat sebuah diagram. Adi punya 3 buah celana. Kita sebut dia punya celana biru, celana kuning, dan celana merah. Lalu dia punya 3 buah kemeja. Anggap saja kemeja hitam, kemeja putih, dan kemeja biru. Sehingga semua dipasangkan pada celana tadi. Lalu Adi juga punya 2 buah jaket, jaket jeans dan jaket kulit yang dipasangkan pada celana dan kemeja. Setelah kita susun, kita akan mendapatkan 18 setelan yang berbeda-beda. Opsi hari pertama, Adi dapat memakai celana biru, kemeja hitam, dan jaket jeans. Opsi hari kedua, Adi dapat memakai celana biru, kemeja hitam, dan jaket kulit. Dan seterusnya sampai dengan opsi ke-18, pada hari yang ke-19 Adi kembali memakai opsi 1. Jika Adi ingin hari-hari dia berganti pakaian semakin banyak, maka dia harus menambah item, baik itu celana, atau kemeja, atau jaket. Semakin banyak item yang dipunyai Adi, maka hari-hari dia berganti pakaian akan semakin banyak. Jadi, Adi berhasil berganti-ganti pakaian selama 18 hari sebelum kembali ke pakaian semula. Cara yang kedua adalah dengan mengisi tempat yang tersedia. Mula-mula kita membuat slot dulu. Slot kita berisi 3 tempat. Mengapa? Karena item yang dipunyai oleh Adi jenisnya ada 3, yaitu celana, kemeja, dan jaket. Lalu kita isi dengan angka. Angkanya sesuai dengan jumlah item yang dimiliki Adi. Celana Adi ada 3, kemejanya ada 3, lalu jaketnya ada 2.
Langkah terakhir adalah mengalihkan angka-angka tersebut. 3 dikali 3 dikali 2 sama dengan 18. Jadi, jumlah opsi yang dimiliki Adi adalah 18. Cara ini sama saja dengan cara yang pertama, sama-sama menghasilkan nilai 18. Cara pertama digunakan jika kita ingin mempunyai perincian opsi yang dimiliki. Sedangkan cara kedua kita kerjakan kalau kita hanya membutuhkan jumlah opsinya saja. Kasus lain yang sering muncul adalah menghitung jumlah bilangan yang terbentuk dari beberapa bilangan yang diberikan. Contoh kasusnya adalah seperti ini. Diketahui 5 buah bilangan yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Tentukan berapa banyaknya bilangan ratusan yang terbentuk jika angka pada bilangan tersebut tidak boleh sama. Apa artinya soal ini? Artinya adalah kita harus membentuk bilangan yang terdiri dari 3 angka, karena ratusan terdiri dari 3 angka, yang tidak boleh sama. Misalkan 123, 231, 234, dan seterusnya. Kalau kita menemukan bilangan 331, maka bilangan itu tidak diperbolehkan karena angka 3-nya berulang. Jadi, semua angka ratusan yang bilangannya berulang, kita keluarkan dari daftar. Mari kita menyelesaikannya. Penyelesaiannya adalah dengan menggunakan cara kedua, yaitu mengisi tempat yang tersedia. Mula-mula kita membuat slot yang berisi 3 tempat. Mengapa 3 tempat? Karena yang diminta adalah ratusan, sedangkan angka ratusan terdiri atas 3 angka, yaitu ratusan, puluhan, dan satuan. Langkah berikutnya adalah mengisi slot. Slot yang diisi pertama adalah slot ratusan. Kita isi dengan angka 5. Mengapa harus diisi dengan angka 5? Karena ada 5 angka yang tersedia, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Dari mana kita tahu angka yang tersedia ada 5? Dari soal. Di soal diberitahu bahwa angka yang disediakan hanya 5. Bagaimana dengan puluhan? Slot puluhan kita isi dengan angka 4. Mengapa angka 4? Karena angka yang tersedia sudah tinggal 4, karena satu angka sudah dipakai untuk ratusan. Misalkan kita menggunakan angka 1 untuk ratusan, maka di tempat puluhan kita tersisa angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5 saja. Angka 4 dan 5 bukan merupakan angka yang tersedia, tetapi merupakan jumlah opsi atau jumlah kemungkinan. Berapa banyak kemungkinan kita dapat meletakkan angka di dalam slot tersebut. Yang terakhir adalah slot satuan. Kita isi berapa? Kita isi 3. Mengapa kita isi 3? Karena angka yang tersedia tinggal 3. Karena 2 angka sudah dipakai untuk ratusan dan puluhan. Misalnya, angka ratusan kita ambil angka 1, angka puluhan kita ambil angka 3, maka angka satuan tinggal angka 2, 4, dan 5. Jadi hanya ada 3 kemungkinan. Penyelesaian selanjutnya adalah kita tinggal mengali. 5 dikali 4 dikali 3 sama dengan 60. Sehingga kita mempunyai 60 angka ratusan yang berbeda dari 5 bilangan yang diberikan.
Pengembangan kasus yang sering muncul dari soal tadi adalah kita diberikan 5 buah bilangan seperti tadi 1, 2, 3, 4, 5. Kita harus menentukan berapa banyak bilangan ratusan yang terbentuk jika angka pada bilangan tersebut tidak boleh sama. Dan dengan syarat tambahan yaitu harus berupa bilangan ganjil. Artinya, bilangan yang terbentuk harus ganjil. Misalnya 231 atau 431. Apa itu bilangan ganjil? Bilangan ganjil adalah bilangan yang tidak bisa dibagi 2. Penyelesaian dari soal tersebut adalah sama seperti kasus sebelumnya, kita harus membuat slot yang berisi 3 tempat, yaitu ratusan, puluhan, dan satuan. Namun, kita harus memulai dari belakang. Mengapa? Karena ganjil dan genap ditentukan oleh angka satuan, bukan oleh angka puluhan atau ratusan. Contohnya 343. Disebut ganjil karena angka satuannya 3. Bukan disebut genap karena angka puluhannya 4. Sehingga yang harus kita perhatikan terlebih dahulu adalah satuannya. Berapa yang harus diisikan di angka satuan? Adalah 3. Mengapa? Karena dari 5 bilangan yang diberikan, hanya ada 3 bilangan ganjil, yaitu 1, 3, dan 5. Jika kita menggunakan angka 2 dan 4, maka angka kita menjadi genap. Sedangkan yang diminta adalah ganjil. Bagaimana dengan angka puluhan? Kita isikan dengan 4. Mengapa? Karena satu angka sudah dipakai untuk satuan. Mengapa bukan 2? Karena angka di tengah tidak mempengaruhi ganjil genapnya suatu bilangan. Sehingga semua angka bisa dipakai kecuali satu angka yang sudah dipakai pada kolom satuan. Bagaimana dengan angka ratusan? Angka ratusan juga tinggal 3. Kenapa tinggal 3? Karena sudah dipakai 1 untuk satuan, 1 untuk puluhan. Semua angka bisa dipakai kecuali yang 2 yang sudah dipakai untuk puluhan dan satuan. Bagaimana selanjutnya? Selanjutnya kita tinggal mengali. 3 kali 4 kali 3 adalah sama dengan 36. Jadi kita punya 36 buah bilangan ganjil ratusan yang berbeda. Bagaimana dengan bilangan genap? Bilangan genap kita lihat dari satuannya yaitu 2 dan 4. Silakan anak-anak menghitung sendiri berapa jumlah bilangan genap ratusan yang berbeda. Harusnya adalah 60 dikurangi 36. Mengapa demikian? Karena bilangan itu kalau tidak genap, ya ganjil, tidak ada bilangan jenis yang lain. Mari kita perhatikan pengembangan kasus yang kedua. Seperti kasus awal, kita punya 5 buah bilangan, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Kita harus menentukan berapa banyaknya bilangan ratusan yang terbentuk jika angka pada bilangan tersebut tidak boleh sama dan dengan syarat tambahan nilainya maksimal 300. Artinya apa? Artinya bilangan yang diperbolehkan hanya seratusan atau 200-an. Sedangkan 400-an atau 500-an tidak diperbolehkan. Penyelesaian masalah ini adalah kembali membuat slot yang berisi 3 tempat. Tetapi kita kembali memulai dari depan. Karena untuk mengetahui bilangan itu lebih dari 300 atau kurang dari 300, nampak pada angka ratusannya.
Angka ratusan kita isi 2 karena hanya 2 angka saja yang bisa dipakai, yaitu 1 dan 2. Jelas, angka 1 di depan berarti seratusan, yang berarti di bawah 300. Angka 2 di depan yang berarti 200-an, yang berarti di bawah 300. Bagaimana dengan angka 3? Angka 3 di depan berarti 300-an. Angka 300 terkecil yang dapat kita dapatkan dari 5 angka yang tersedia adalah 312. Memang benar, angka 300 itu termasuk di dalam permintaan. Tetapi angka 300 hanya bisa terbentuk jika puluhan dan satuannya 0, sedangkan kita tidak punya nilai 0. Kita mengisi angka puluhan dengan 4. Mengapa? Karena sudah dipakai 1 untuk ratusan. Dan angka puluhan ini tidak mempengaruhi bilangan itu lebih dari 300 atau kurang dari 300. Sehingga semua angka bisa dipakai kecuali satu angka yang sudah dipakai untuk ratusan. Satuan kita isi 3 karena sudah dipakai 2 untuk ratusan dan puluhan. Dan kembali Bu Ena jelaskan bahwa angka satuan tidak mempengaruhi bilangan itu lebih dari 300 atau kurang dari 300. Penyelesaian akhir dari kasus kedua tadi adalah kita tinggal mengalihkan 2 kali 4 kali 3 sama dengan 24. Jadi kita punya 24 angka yang di bawah 300, yang ratusan, dan yang berbeda. Demikian kasus-kasus pengembangan dari 5 angka yang diberikan tadi. Ada banyak lagi perkembangan kasus yang bisa muncul dari soal-soal seperti ini. Misalnya, minimal 100, misalnya antara 100 dan 400, dan sebagainya. Supaya anak-anak dapat lebih mudah memahami dan lebih menguasai materi ini, Bu Ena memberikan latihan soal. Latihan soal 1 adalah tentang seorang Budi yang memutuskan untuk membuat sebuah novel. Ia memiliki beberapa kemungkinan. Dia punya 3 kemungkinan, yaitu genre novelnya, tokoh utamanya, dan juga endingnya. Maka anak-anak harus menentukan berapa kemungkinan jenis novel yang dibuat oleh Budi. Latihan soal yang kedua adalah tentang angka. Diketahui 6 buah angka, carilah jumlah kemungkinan terbentuknya angka ribuan. Angka ribuan jangan lupa terdiri dari 4 angka. Masalah-masalah yang muncul nampak pada poin A, B, C, D, E, dan F. Juga G. Silakan anak-anak mengerjakan dengan hati-hati dan teliti. Demikianlah pembelajaran hari ini. Kita sudah belajar banyak tentang aturan pencacahan, bagian 1 aturan perkalian. Bagian 2 aturan penjumlahan dan bagian 3 permutasi dan kombinasi dapat dilihat pada video berikutnya. Selamat belajar, sampai jumpa.